Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha Dewi. Saya dari SD 18B1 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya ingin mempresentasikan tentang materi kedua demi memenuhi tugas Al-Islam, yaitu materinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah frasa dalam bahasa Arab yang berisi perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Dalam ilmu fikih klasik, perintah ini dianggap wajib bagi kaum muslim. Amar ma'ruf nahi munkar telah dilembagakan di beberapa negara. Contohnya yaitu seperti di Arab Saudi yang memiliki komite amar ma'ruf nahi munkar, komitmen. Di kekalifaan sebelumnya, orang ditugaskan menjalankan perintah disebut muhtasib. Sementara itu di barat, orang-orang mencoba melakukan amar ma'ruf nahi munkar, disebut dengan polisi syariah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengingkari dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mengingkari dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia merubah dengan hatinya. Dan itulah keimanan yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Dalam riwayat lain, tidak ada sesuatu itu mengingkari dengan hati keimanan sebesar biji sawi sedikit pun. Hadis ini adalah hadis yang jami', mencangkup banyak persoalan dan sangat penting dalam syariat Islam, bahwa sebagian ulama mengatakan hadis ini pantas untuk menjadi separuh dari agama syariat karena amalan-amalan syariat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang wajib diperintahkan dan dilaksanakan, atau kemungkaran yang wajib diingkari. Maka dari sisi ini hadis tersebut adalah separuh dari syariat. Hadis dan perkataan Syekhul Islam di atas menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan karakter seorang yang beriman, dan dalam mengingkari kemungkaran tersebut ada tiga tingkatan. Yang pertama mengingkari dengan tangan, yang kedua mengingkari dengan lisan, yang ketiga mengingkari dengan hati. Tingkatan pertama dan kedua bagi setiap orang yang mampu melakukannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis di atas. Dalam hal ini, seseorang apabila melihat sesuatu kemungkaran, maka ia wajib mengubahnya dengan tangan jika ia mampu melakukannya, seperti orang penguasa terhadap bawahannya, yaitu kekuasaan kepada keluarga terhadap istrinya, anak dan keluarganya. Dan mengingkari dengan tangan bukan berarti dengan senjata, ya anak-anakku ya, bukan dengan senjata. Imam Al-Marudzi bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana beramar ma'ruf dengan nahi munkar? Beliau menjawab dengan tangan, lisan, dan hati. Ini paling ringan. Saya berkata lagi, bagaimana dengan tangan? Beliau menjawab, memisahkan di antara mereka, dan saya melihat beliau
melewati anak-anak kecil yang sedang berkelahi, lalu beliau memisahkan di antara mereka. Yaitu amar ma'ruf nahi munkar itu kalau dengan tangan itu misalnya ada orang yang berkelahi, ada yang dua orang berkelahi, kita yang sebagai orang yang tidak berkelahi beramal ma'ruf dengan tangan, yaitu memisahkan dari kedua yang berkelahi itu supaya tidak berkelahi lagi. Itulah adalah amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan. Dalam riwayat lain beliau berkata, merubah atau mengingkari dengan tangan bukanlah dengan senjata maupun pedang. Ya. Adapun dengan lisan seperti memberikan nasihat yang merupakan hak di antara muslim dan sebagai realisasi dari amar ma'ruf dan nahi munkar itu sendiri. Dengan menggunakan tulisan yang mengajak kepada kebenaran dan membantah syubhat atau keracunan dan segala bentuk kebatilan. Adapun tingkatan terakhir, mengingkari dengan hati. Artinya adalah mengingkari dengan hati itu membenci kemungkaran tersebut. Ini adalah kewajiban yang tidak gugur atas setiap individu dalam setiap situasi dan kondisi. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mengingkari dengan hati, maka ia akan binasa. Kemudian dalam amar ma'ruf nahi munkar ada beberapa kaidah penting dan prinsip dasar yang harus diperhatikan. Jika tidak diindahkan, niscaya akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dan banyak. Mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Ini adalah kaidah yang sangat penting dalam syariat Islam secara umum dan dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar secara khusus. Maksudnya ialah seseorang yang beramar ma'ruf dan nahi munkar, ia harus memperhatikan dan mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat dari perbuatannya tersebut. Jika maslahat yang ditimbulkan lebih besar dari mafsadatnya, maka ia boleh melakukannya. Tetapi jika menyebabkan kejahatan dan kemungkaran yang lebih besar, maka haram ia melakukannya. Sebab yang demikian itu bukanlah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sekalipun kemungkaran tersebut berbentuk sesuatu perbuatan yang meninggalkan kewajiban dan melakukan yang haram. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jika amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan kewajiban dan amalan sunnah yang sangat agung mulia, maka sesuatu yang wajib dan sunnah hendaklah maslahat di dalamnya. Di dalamnya itu hendaklah maslahat lebih kuat dan besar dari mafsadatnya. Karena para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan dengan membawa hal ini. Dan Allah tidak menyukai kerusakan, bahkan setiap apa yang diperintahkan Allah adalah kebaikan. Dan Dia telah menguji kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, serta mencela orang-orang berbuat kerusakan dalam beberapa tempat. Apabila maslahat amar ma'ruf dan nahi munkar lebih besar dari maslahatnya, maka ia bukanlah sesuatu yang diperintahkan Allah, sekalipun telah ditinggalkan kewajiban dan dilakukan yang haram. Sebab seorang mukmin hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menghadapi hambanya, karena ia tidak memiliki petunjuk untuk mereka. Dan inilah makna firman Allah dalam surat Al-Maidah
ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah dirimu. Orang yang sesat tidak akan membahayakanmu, tetapi kamu mendapat petunjuk. Dan mendapat petunjuk hanya dengan melakukan kewajiban. Dalam buku Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu anil Munkar halaman 10. Dan beliau juga menambahkan, sesungguhnya perintah dan larangan jika menimbulkan maslahat dan menghilangkan mafsadat, maka harus dilihat sesuatu yang berlawanan dengannya. Jika maslahat yang hilang atau kerusakan yang muncul lebih besar, maka bukanlah sesuatu yang diperintahkan. Bahkan sesuatu yang diharamkan apabila kerusakannya lebih banyak dan dari maslahatnya, maka tetapi ukuran dari maslahat dan mafsadatnya adalah kacamata syariat. Akan tetapi ukuran dari maslahat dan mafsadatnya adalah kacamata dari syariat. Oleh karena itu perlu kita pahami dan perlu kita perhatikan 4 tingkatan kemungkaran dalam bernahi munkar. Berikut ini yang pertama ialah hilangnya kemungkaran secara total dan digantikanlah oleh kebaikan. Yang kedua, berkurangnya kemungkaran sekalipun tidak tuntas secara keseluruhan. Yang ketiga, digantikan oleh kemungkaran yang serupa. Yang keempat, digantikan oleh kemungkaran yang lebih besar. Pada tingkatan pertama dan tingkatan kedua disyariatkan untuk bernahi munkar. Tingkatan ketiga butuh istihad. Tingkatan ketiga butuh istihad, sedangkan yang keempat terlarang dan haram melakukannya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan saya selesai sampai di sini presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.